Thank you. Ya, terima kasih Bu Lydia. Selamat malam Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Saya juga surprise bisa diundang ke tempat ini. Jadi bagi saya sebuah privilege. Saya boleh berbagi. Jadi hari ini dan besok sama-sama kita mau belajar. Ya, belajar mengenai parenting. Saudara, bukan karena saya sudah baik, bukan karena saya sudah selesai jadi orang tua, masih belajar. Sekarang anak saya 3 sudah menikah semua, jadi saya menjadi orang tua buat anak yang sudah menikah. Belajar untuk menjadi mertua dan belajar jadi oma. Dan ternyata belajar itu memang gak mudah. Ya, jatuh bangun. Tapi saya tahu setiap kegagalan saya itu berguna buat Bapak Ibu belajar. Ya, jadi nggak usah mengulang bab-bab yang salah, ya. Nah, apakah lebih merasa saya lebih dekat saya di bawah karena Bapak Ibu agak jauh-jauh, boleh maju atau saya yang maju gitu? Ada pengaruh ke sini nggak, Yos? Maksudnya? Kalau Ibu mau turun boleh. Oh boleh ya? Ya, saya merasa saya lebih baik turun. Jadi saya bisa interaktif, Bapak Ibu, ya. Saya bisa interaktif. Oh, feedback ya. Iya. Terima kasih yang udah dengerin YouTube saya. Ada komen. Dan asal Bapak Ibu tahu, saya tuh nggak pegang-pegang IG. Jadi saya tuh juga nggak tahu berapa yang lihat atau komennya apa. Yang terakhir ini rupanya komennya cukup banyak tentang bullying itu. Jadi suami saya udah bilang jangan lihat. Nanti kamu panas. Oke. Oh iya. Oh rupanya itu ya. Jadi memang kita mau sehat itu jangan lihat sosmed ya. Kalau mau sehat. Jadi ya staf saya atau rekan kerja melapor aja. Lalu Bu yang ini kayaknya perlu dielaborate dan sebagainya. Tapi saya senang sekali mengajar. Itu sebabnya Tuhan memanggil saya menjadi guru, saudara. Dan Alkitab udah bilang jangan mau jadi guru gitu ya. Jadi memang kita akan dihakimi gitu. Artinya waktu saya mengajar saya sudah melakukan belum gitu ya. Itu terus menerus yang akhirnya saya cuma bisa mengatakan Tuhan tolong saya. Tolong saya. Jadi tiap hari itu cuma minta tolong sama Tuhan. Ya. Nah saudara nanti saya akan bicara mungkin kira-kira 40-45 menit gitu ya. Saya tuh mesti dibatasin, kalau enggak saya 2 jam juga bisa ya. Yang udah dengar saya kayaknya udah senyum-senyum ya. Oh sama ya. Iya, jadi nanti ada kesempatan tanya jawab ya. Waktu tadi saya masih mempersiapkan, saya rasanya kepengen banyak sekali ngomong ya. Tapi saya tahu saya harus membatasi diri. Jadi ayo mari kita nikmati sama-sama ya. Mungkin gak usah direkam supaya saya gak tambah viral ya. Kadang-kadang direkam sepotong ya. Cuman takut ada orang yang jadi misleading aja ya. Nah saudara ini ada pertanyaan ke ChatGPT ya. ChatGPT dia nanya gini, jika Anda adalah setan ingin menghancurkan Amerika, bagaimana Anda akan melakukannya? Si ChatGPT-nya jawab, 1, merusak struktur keluarga. Ngancurin Amerika tuh dengan ngancurin keluarga. 2, tabur perpecahan kebencian lewat medsos. Ya, 3, merusak pendidikan. 4, menyerang iman dan agama. 5, mempromosikan materialisme dan individualisme. Yang 6, mendorong kerusakan moral dan menormalkan perilaku kejahatan. Ya, jadi nyolong nggak nyampe sekian dolar, pokoknya bebas gitu ya udah. Ya, homeless tambah banyak saudara ya. 7, mengikis kepercayaan pada lembaga hukum dan sistem peradilan. 8, memupuk korupsi dalam pemerintahan. 9, menyerang kesucian hidup. Dan ini yang terjadi di Amerika, mungkin lebih dari 4 tahun ya. Jadi ya kalau kita lihat mau menghancurkan negara lewat apa? Keluarga. Keluarga-keluarga dihancurkan. Mau menghancurkan gereja lewat mana? Lewat keluarga. Iya. Jadi memang
Keluarga itu luar biasa, saudara. Lembaga pertama yang Tuhan ciptakan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Keluarga. Ya, dia nggak lewat si Adam dan Hawa tetanggaan dulu. Dia main di sekolah. Nggak ada, saudara ya. Jadi di dalam bukunya Parenting with Kingdom Purpose. Dia bilang begini, orang tua yang punya kerohanian dangkal merasa gini. Cukup puas, yang penting mah anak Kristen. Ya, udah Kristen tiap minggu ke gereja. Dan hidup baik secara moral. Itu orang tua yang dangkal. Enggak begini, ini mah agama lain juga bisa. Jadi gini, agamanya apa? Tiap minggu dia beribadah kemana? Lalu hidup baik secara moral. Jadi ayo kita jadi orang tua bukan untuk anak kita agama Kristen kok. Agama, saudara ya, kita nggak diselamatkan oleh agama. Ya, lalu tiap minggu ibadah yang lahiriah, ya, yang kelihatan beribadah. Udah tambah munafik tuh anak-anak kita. Lalu hidup baik secara moral. Udah yang penting mau baik-baik di dunia. Kita pikir selamat tuh karena perbuatan baik. Jadi Howard Hendricks dia mengatakan gini, rumah tangga Kristen bukanlah sekedar rumah yang dipenuhi dengan orang-orang Kristen. Bukan, saudara. Keluarga Kristen bukan karena papanya Kristen, mamanya Kristen, anaknya semua Kristen kok. Bukan. Tapi yang isinya adalah murid-murid Kristus. Ya, jadi bukan cuman judulnya agama Kristen, saya mah tiap minggu ke gereja. Beres gitu? Selamat gitu? Enggak. Tuhan bilang nanti pada hari terakhir akan datang tuh orang-orang yang ngaku, ya Tuhan, saya sudah bernubuat demi namamu. Wah, saya sudah mengusir setan demi namamu. Lalu Tuhan bilang gini, hah, siapa? Nggak kenal? Nggak kenal. Aduh, saya takut sekali kalau saya datang ketemu Tuhan. Tuhan bilang, saya nggak kenal kamu. Aduh Tuhan, jangan sampai Tuhan. Saudara, tadi sementara menunggu Bapak dan Ibu Pak Sam dan Ibu Lydia jemput. Jadi saya duduk. Saya ini pengamat perilaku. Jadi saya suka sekali. Jadi kalau saya udah nganggur gitu ya, saya akan liatin orang. Wah, saya ngeliat tuh ya, orang yang ngejemput tuh ya, udah bawa, ya bukan spanduk sih, dia udah nulis welcome gitu ya. Oh ada yang histeris gitu, histeris maksudnya gitu ya. Udah gitu nangis, rupanya kayaknya kangen, saya lagi berandai-andai. Kayaknya 20 tahun kali dia gak ketemu ya. Kenapa pertemuannya drama banget gitu ya, heboh gitu ya. Wah semua yang menjemput itu gak ada yang ketemu sedih, gak ada. Ada yang mengharap gitu, maksudnya ada yang udah setelin ini mungkin kalau dia lewat gitu, dia mau di video gitu ya. Lalu saya ingat, saya bilang gini, Tuhan kalau saya meninggal, kira-kira kayak gini gak sih Tuhan jemputnya? Tuhan girang gak? Kira-kira kayak gini gak? Charlotte gitu. Saya tuh membayangkan saudara. Karena ini kan cuma daerah penjemputan, arrival. Tapi kan ada keberangkatan. Yang keberangkatan ada gak yang orang tuh betul nangis gitu berpisah. Jadi saya pikir gini, pada waktu kita mengalami kematian begitu ya. Mengalami gitu atau kita sendiri pergi gitu. Itu kan ya sedih gitu ya. Saya suka membayangkan sebetulnya ya kalau bulan Juli awal sekolah masuk itu TK berubah kayak rumah duka ya. Tahu dong anak TK yang mulai dilepas yang mama gitu. Duh. Saya sekarang sih udah lumayan, itu zaman dulu ya. Nah, jadi saudara, perpisahan itu pasti akan memberikan duka, tapi perjumpaan itu akan memberikan sukacita. Saya baru WA tadi saya mendengar kalau Bapak Ibu kenal Herlin Pirena, tahu ya. Lalu kemudian kakaknya Heri Priyonggo, ibunya yang umur 98 tahun baru meninggal tadi pagi. Jadi tadi pagi meninggal, kemudian saya WA Herlin, saya WA Heri, saya bilang, wah ini pasti kehilangan. Itu ya mamahnya 98 tahun. Masih sekian berapa tahun yang lalu masih ikut paduan suara. Dan lagunya dihafal.
hafal lagu. Jadi yang lain mah oma-oma masih pada ngebaca, si ibu mah bisa hafal. Tahu nggak syarat resepnya apa? Jadi tuh si ibu udah punya tumpukan buku entah berjilid-jilid. Jadi dia tiap hari hanya menyalin firman. Jadi dia nyalin, enggak dieksposisi sama si ibu, enggak, ya, apalagi ditafsirkan, enggak, ya. Dia cuma nyalin, dia bilang, tapi itu dilakukan puluhan tahun. Pantes enggak demensia. Ya, itu firman berkuasa. Ya tentu waktu nyalin pasti ada baca. Habis baca ditulis. Ya dong, baca tulis. Ya direnungkan. Masa enggak ada yang lewat? Dia bilang semua. Jadi dia bilang semampunya aja bisa berapa pasal. Tapi tiap hari. Duh saya pikir makanya Heri nulis. Mami itu udah siap ketemu Tuhan. Jam 3 subuh. Mami nyanyi lagu Taman Eden. Saya gak tahu lagunya apa. Ya, 3.30 pulang. Itu indah banget kan? Indah ya. Indah loh. Kematian tuh, maka kematian orang yang dikasihi Tuhan itu berharga. Berharga di mata Tuhan. Ya, jadi ini kenapa jadi ngomong kematian ya? Saya cuman pikir ya, ini kalau kita tuh jadi orang Kristen, bukan cuman judulnya Kristen. Kita tahu nggak anak kita kalau dipanggil Tuhan hari ini, malam ini, besok, minggu depan, dia ada bersama dengan Tuhan. Pastikan. Maka saudara, Christ Center Parenting itu bukan tentang anak yang berubah. Tentang orang tua yang berbuah. Mau ngomong parenting itu bukan anaknya. Bu gimana ini anak saya, aduh udah susah diaturan. No, saya bilang ibu berubah, anak berubah. Cuman itu doang resepnya. Benar. Karena anak saya berubah juga karena saya berubah. Dulu waktu saya nadanya tinggi, anak saya nadanya tinggi. Saya bilang jangan ngomong nada tinggi. Mami juga turun. Saya bilang oke, mami turun. Lalu saya ngomong rendah. Dia bilang aku juga rendah. Oh kayak gini ilmunya. Jadi gak bisa kita tuh kalau memenangkan anak tanpa kita yang aduh kalau gak ngeglosor. Saya pikir-pikir ya, kenapa Kristus datang ke dalam dunia? Kristus datang sebagai raja dengan diiringi kereta kencana, datang dengan kemewahan, enggak loh. Kristus datang itu bahkan dia rela ya menanggalkan, menyingkirkan hak dia sebagai Allah. Dia turun ke dalam dunia sebagai apa? Manusia. Udah manusia sebagai apa? Hamba. Turun lagi kan? Udah sebagai hamba, dia mati di kayu salib yang artinya apa? Dia mewakili orang jahat yang mestinya matinya itu terhina. Jadi dia ambil tempat yang paling rendah, yang titik paling bawah. Dan kalau Kristus lakukan itu untuk apa? Untuk apa? Supaya kita nih orang yang paling jahat sekalipun, kita bisa, oh iya Tuhan, Engkau datang ke bawah buat jemput. Maka selalu saya bilang, parenting itu adalah incarnational love. Kasih yang berinkarnasi. Jadi bukan hanya kasih yang, ya saya mengasihi anak. Ibu saya cinta sama anak saya. Tapi saya bilang gini, Bu, itu anak marah sama ibu. Saya bilang, kenapa gak ibu yang datang? Ya dia dong yang mesti datang, orang dia yang salah. Saya bilang kita mah kalau tunggu kita yang datang sama Tuhan, gak selamat. Gak selamat. Ini Tuhan yang datang kepada kita. Tuhan yang datang, dia turun supaya kita bisa naik bersama-sama dengan dia. Jadi saudara, parenting bukan soal anak tapi justru soal orang tua. Bukan tentang mendisiplin. Wah anak jadi nurut, anak jadi baik. Bukan saudara. Walaupun tentu saja di dalam menggembalakan hati anak, di dalamnya saudara harus mendisiplin. Karena disiplin adalah
Asal katanya dari disciple, memuridkan, menggembalakan hati anak. Ada satu buku Shepherding a Child Heart. Jadi hati anak digembalakan. Berarti yang gembala siapa? Yang jadi gembala siapa? Orang tua. Dan Anda dikasih tongkat gembala, tongkat otoritas. Maka tongkat itu harus dipakai. Tapi tongkat otoritas bukan tongkat yang buat mukulin. Saudara, di dalam buku saya Learning to Stop, saya nulis sekarang udah cetakan keempat atau kelima begitu. Jadi saya bilang disiplin itu bukan soal, wah papi hajar nih, hajar. Saudara, di dalam menghajar harus ada ajaran. Kalau enggak saudara namanya menyiksa. Maka di dalam Ibrani 12, di mana ayah-ayah yang tidak menghajar anaknya. Tapi dihajar itu dipakai kata disiplin. Jadi saudara, kalau disiplin tanpa kasih itu namanya abuse. Bukan mendisiplin. Kasih tanpa disiplin itu namanya memanjakan. Maka disiplin dan kasih itu satu koin dengan dua sisi. Dan di situ Allah disalib, keadilan dan kasih ketemu. Manusia udah binasa, udah hancur, mesti ada harga yang dibayar. Dan harga Kristus di kayu salib, dia gantikan. Jadi saudara, bukan tentang perubahan perilaku. Oh yang pentingnya anak berubah nih, tadinya nakal, bandel, jadi baik. Enggak. Tapi ini masalah hati, transformasi hati. Jadi bukan tentang mengajar bagaimana berdoa, tapi soal menyerahkan hati yang berdosa. Berarti bicara apa? Pertobatan. Saudara, parenting tanpa pertobatan itu hanya saudara menghasilkan anak-anak yang munafik. Yang makin tebal topengnya. Kamu mesti baik-baik ya, kuai-kuai ya. Kalau di depan orang kasih lihat baik-baik ya. Jangan malu-maluin mami papi. Oh ya saudara, itu kita menghasilkan anak-anak Farisi. Jadi saudara please. Saudara jangan suruh anak baik. Habis itu di luar. Tapi di dalamnya. Ya dia tahu siapa dirinya. Jadi bukan tentang prestasi. Saudara, saya seringkali mengingatkan orang tua. Kalau saudara peduli buat masa depan yang di dunia ini nih yang sementara. Kenapa saudara gak peduli untuk masa depan yang kekal? Ada orang tua murid saya datang ke saya. Bu sekarang masuk kedokteran mahal ya. Waktu itu anak saya pas lagi masuk kedokteran. Oh mahal saya bilang. Apalagi kalau ambil double degree ya. KAUSI. Masuk UI. KAUSI pula. 1M lah saya bilang. Itu dulu tuh ya. Hah? Mahal amat. Nanti anak saya gimana? Saya bilang anak ibu sekarang kelas berapa? TK. Saya bilang bu kayaknya sih ya kayaknya 2 tahun lagi Tuhan Yesus bisa datang ya. Sebetulnya sih bisa Tuhan Yesus datang atau kita yang datang ke Tuhan Yesus gitu kan? Ya enggak? Kenapa mesti dipikirinnya sekarang bu? Saya bilang udah nanti mah kalau memang dia harus masuk kuliah kedokteran ada jalannya kok. Ada jalannya. Saudara tahu anak saya ini saya senang bercerita saudara ya. Hanya untuk supaya relate begitu. Jadi anak pertama saya. Dia waktu sekolah saudara sempat mengalami yang namanya 3 besar gitu ya. Wow hebat gitu ya. Lalu tentu suami saya dokter, kepingin anaknya dokter. Jadi begitu dia SMA dia bilang enggak saya mau masuk pertanian. Oke karena pembimbingnya itu masuk pertanian lulusan ITB. Ya saya bilang gini udah doa karena Tuhan yang mau pakai kamu. Lalu kemudian saudara di akhir itu Mam enggak deh aku masuk kedokteran. Oke tes ya. Saya bilang kamu masuk aja Atmajaya. Karena suami saya lulusan Atmajaya. Temenku yang biasa-biasa aja masuk. Oh tahu dong maksudnya? Tahu kan? Saya bilang gini. Mami doain supaya kamu gak keterima di mana-mana. Saya takut
anak saya sombong. Udah sombong begitu coba. Temenku yang biasa-biasa aja masuk. Jadi masuklah, dia coba simak UI. Dia coba masuk waktu itu UGM. Sampai ke Brawijaya, jadi udah turun tuh downgrade. Nggak masuk, nggak diterima. Jadi tanya saya, Mami doanya masih sama? Oh sama. Saya bilang, karena buat apa kamu cuman dipakai sama manusia tapi nggak dipakai sama Tuhan. Buat Mami nothing. Saudara, begitu bulan Juni, saudara. Dia kasih saya kabar, Mami aku diterima. Waktu itu saya pelayanan di Cirebon. Tapi dari nada saya tahu nih kayaknya bukan masuk FK. Lalu saya bilang, masuk jurusan apa? Arsitek UI. Oh kapan ya kamu ya senang ngegambar? Karena yang suka gambar tuh adiknya. Oh sekarang tenang Mam, gak usah pakai gambar, bisa pakai komputer. Saudara, anak saya sekarang umur 35 tahun ya, jadi kebayanglah untuk konteks waktu itu ya. Dia umur 18 tahun. Jadi habis itu saya anterin dia ke UI. Wah begitu saya antar ke UI, langsung dia beli ke kayak bookstore gitu, kaos I love UI. Saya mulai ngeh, ini dia mau UI-nya ini. Saya ajak dia ngomong, saya bilang kamu betul gak mau jadi arsitek? Karena kuliah arsitek harus jadi arsitek. Karena hidup itu by calling, panggilan. Kamu dipanggil untuk apa? Lalu dia tanya saya, apa itu panggilan? Saya bilang gini ya, kira-kira sih ya, kamu akan kerja, lalu sekalipun gak dibayar, kamu tetap mengerjakan. Lalu dia bilang gitu, kalau gitu aku jadi dokter deh. Nah, saya ngerti, berarti memang bukan arsitek. Waktu itu Agustus awal, semua udah tutup. Atmajaya tutup, Trisakti tutup, Untar tutup. Yang buka cuma Ukrida. Dia dari penabur. Akhirnya ngomong gini, Mam emang mungkin kali ya aku mesti di penabur terus-terus. Maksudnya sampai ke Ukrida. Dan saudara tahu temennya yang masuk setahun yang lalu bayarnya cuma 60-an, dia harus 120. Jadi 2 kali lipat. Waktu itu kami gak ada uang. Tapi heran loh, cara Tuhan. Suami saya kan PNS. Jadi 1 lembar surat PNS itu bisa masuk ke bank untuk pinjam 100 juta. Dan itu cara Tuhan sehingga anak saya bisa kuliah. Kuliah, betul lah. Mau ujian terakhir, gak lulus. Wah dia frustasi. Dia bilang 3 temanku yang aku ajarin semuanya lulus. Aku gak lulus. Saya bilang, ya makanya mesti belajar rendah hati. Saya ingat habis itu dia pukul setir mobil, dia bilang, apalagi Tuhan, apa aku belum rendah? Saya bilang selama belum rendah standarnya Tuhan, terus rendah hati itu gak pernah selesai. Jadi even sekarang temen yang kamu ajarin lulus, kamu ini gak lulus, emang sih nilainya gemes, cuman kurang 0,5. Jadi maksudnya batasnya 60, dia 59,5 kira-kira begitu. Ya saya juga mujizat gitu ya, kayaknya kan mujizat ya. Mujizat dong, orang dia ngajarin temennya lulus, dia gak lulus. Saya bilang Tuhan lagi proses kamu. Saya bilang udah aku gak usah ujian. Kamu hanya boleh gak ujian kalau kamu di DO. Selama belum, ngulang aja terus ngulang. Saya tahu sih itu yang namanya belajar itu semua buku. Mau kulit, mau mata, mau THT, mau penyakit dalam. Semua kan mesti dipelajarin lagi. Karena ini ujian akhir. Tapi akhirnya ya dia selesai. Nah sekarang dia ada pergumulan lain saudara. Tapi bagi saya yang penting masa depan yang kekal. Masa depan yang di dunia tentu harus ada saudara, kita hidup di dunia untuk memuliakan dia. Tapi saudara gak boleh lebih peduli dengan yang sekarang sehingga saudara mengabaikan kekekalan. Karena anak kita bisa dipanggil anytime. Kalau dipanggil siap gak dia ketemu Tuhan? Dia sedang berjalan bersama siapa? Jadi bukan lagi soal reputasi.
Wah hebat ya, ini kita kalau ketemu sama ibu-ibu yang udah senior, ya yang senior tuh kayak saya, Pak Sam, Bu Lydia gitu ya. Itu kan yang kita banggain anak-anak kan. Oh anak saya kerja di mana, anak saya udah punya apa gitu ya. Saudara nothing loh. Kalau bukan adanya rekonsiliasi, reconciled. Reconciled. Buat apa sih saudara? Ya, Bu anak saya ya 2 di Australia, 1 di Amerika. Lalu kemudian saya bilang, datang gak Bu? Ini Cynthia. Oh enggak, mereka mah belum tentu pulang ya. Bisa 5 tahun sekali. Maksud saya buat apa? Saudara ada satu tetangga kami tapi orang gereja. Waktu suaminya meninggal, anaknya 1 di UK, waktu itu 2 di UK. Besoknya suaminya dikubur. Jadi saya tanya sama si ibu, Bu anak-anak gak balik? Enggak sempet. Papahnya meninggal. Ya betul sih yang meninggal gak bakal bangun lagi. Tapi kan dia datang buat mamahnya dong. Yang menghibur itu mereka couple tinggal berdua. Lalu kemarin ini, akhir tahun lalu, si ibu meninggal. Dia karena dekat sekali ya, jadi suami saya yang dipanggil ya. Karena memang ya karena dia anggota gereja kami, jadi ya suami saya yang take care. Ya, wah pagi-pagi udah ditelepon sama susternya, jadi punya suster. Jadi dok ini ibu kayaknya udah gak ada, boleh gak datang? Suami saya datang, oh iya udah gak ada. Oke, kasih tahu anaknya. Karena 1 di UK, 1 di Hong Kong. Saudara itu telepon di speakerphone, jadi suami saya bisa ngedengar. Jadi ngasih tahu, Pak ini ibu udah gak ada. Oh iya, tolong diurusin. Nanti kasih tahu saya biayanya berapa, saya bayar. Suami saya sampai bengong. Hah? Saudara, itu mamanya gak ada. Ya memang sih kita juga kenal juga enggak sama tuh anak kan. Ya, tapi jadi kita ngelihat, ya ilah kayak kagak punya anak. Saudara akhirnya itu semua pemakaman dibayarinnya sama gereja. Mungkin ditalangin dulu sama gereja atau gimana gak ngerti deh. Jadi maksudnya ini anak udah pada sukses. Saya bukan lagi nyeritain orang. Tapi saya cuma nyeritain ini terjadi loh. Ngeri kan? Jadi ya keluarga itu adalah rekonsiliasi. Nah, jadi bukan tentang selamat dalam hidup. Ya selamat gini loh. Punya ini, punya itu. Pokoknya untuk kita hidup nih ya selamat. Jadi pokoknya ya adalah jaminan. Ya kan orang kadang-kadang oh bisa. Anda tahu gak yang viral kemarin yang soal lulusan LPDP? Udah anak saya WNA, udah cukup. Jangan kayak saya WNI. Ya udah netizen plus 62 ngamuk atuh. Ya kan? Ya plus 62 kan sadis ya. Ngamuklah sejagat Indonesia. Ya udah yang tadinya, ya saya juga lagi mikir, ya ampun kenapa tuh mesti dipamer-pamer. Diam-diam aja gitu ya. Jadi ini lihat ya manusia itu memang bodoh. Ini bodoh kalau Amsal bilang bodoh itu bukan bodoh stupid. Bodoh itu foolishness. Jadi di dalamnya ada tegar tengkuk. Kesombongan yang tegar tengkuk. Ngeri sekali saudara. Ngeri. Maka Tuhan bilang kan aku membenci orang yang sombong. Orang yang tinggi hati. Karena merasa kayak wow gitu loh. Apa sih yang kita mau menggahkan? Ya, dan akhirnya kan sekarang dikulik-kulik jadi panjang lebar tinggi dalam kan. Peristiwa itu ya. Yang ada LPDP nggak di sini? Udah jangan ngomong-ngomong kalau. Aduh, memang LPDP harusnya kan itu dibiayai negara. Udah gitu Menteri Keuangan bilang itu dibiayain dari hutang negara lagi. Udah lebih itu lagi ya. Jadi saudara kita tuh pikir cari selamat. Tapi kita lupa loh, kita itu diselamatkan. Selamatkan, dapat hidup yang kekal. Saudara, saya pikir ya kalau malam hari ini ya, saya pikirin Christ-centered parenting. Apakah ada yang kita khawatirkan? Kepingin bisa ada di sini.
Saudara boleh nggak tanya Tuhan? Saya waktu dulu teman saya mulai ke New Zealand, ke Aussie, ngajak saya. Saya nanya sama suami saya, mau nggak Pap? Kita ke New Zealand. Suami saya cuma nanya gini, ngapain? Ngapain ya? Ya hiduplah. Ngapain? Lalu dia lanjutin, Tuhan suruh enggak? Kalau Tuhan enggak suruh, jangan pergi. Oh iya juga. Iya juga. Tuhan kan suruh melakukan kehendaknya. Ya udah, taat aja. Tuhan mau suruh kita apa? Wong kalau rumah kita mah di surga, yang di sini sementara. Iya kan, semua sementara. Jadi saudara, Christ-centered parenting mendidik anak dengan sadar bahwa anak memiliki natur dosa. Iya. Jadi sejak kecil saudara nggak usah ngajarin berdosa, nggak usah diajarin, bisa dosa sendiri. Nggak diajarin bohong bisa bohong, nggak diajarin ngamuk bisa ngamuk. Jadi saudara, anak bukan lahir kertas putih, teori tabula rasa, bukan. Saya punya 3 anak, kalau itu kertas putih saya gambar aja yang sama. Wong itu jadinya lain. Yang satu saya melotot, dia melotot lagi. Yang saya melotot dia, Mami. Yang satu lagi saya melotot, nanti matanya keluar loh. 3 respon. Dari perut yang sama saudara, lahirnya. Kenapa bisa 3 model? Iya karena memang itu unik, Tuhan yang punya, Tuhan ciptakan. Ya kita nggak bisa. Cuman harus sama bahwa semua itu punya natur dosa. Yang diciptakan Allah sebagai penyembah. Jadi Paul David Tripp dalam bukunya Parenting, dia bilang gini, setiap manusia termasuk anak-anak itu punya hati sebagai penyembah. Jadi kalau dia nggak nyembah Tuhan, dia nyembah yang bukan Tuhan. Dia nyembah dirinya kah? Siapa yang jadi idol? Jadi hanya anugerah Kristus yang bisa mengubah hatinya. Saudara, nggak ada yang bisa mengubah anak-anak kita. Maka kalau saudara nggak mintanya sama Tuhan, saudara jangan harap saudara anak kita bisa berubah dengan sendirinya. Hanya karya Roh Kudus, hanya karena kemurahan Tuhan, maka Tuhan bisa menolong anak-anak kita berubah. Jadi yang dikatakan John Calvin, the human heart is a factory of idols. Every one of us is from his mother's womb. Bayangin dari kandungan ibuku aku sudah berdosa. Sejak dalam kandungan, expert in inventing idols. Siapa sekarang idols anak kita? Maka ada iPad, iPhone, iPod, semuanya Siapa yang disenangkan? Saya. Hati-hati saudara. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Siapa ilah kita? Diri kita. Ya. Maka saudara, apa yang dikatakan dari Amsal 22 ayat 6. Direct your children onto the right path. Saya suka terjemahan NLT. Karena pakai kata the right path ya. Di sini the right path. Dan itu saya namakan kelas parenting di sekolah Atalia, the right path. Jelas the right path itu bukan punya kita, itu punyanya Tuhan. Jadi Anda mengarahkan, yes, Anda mengarahkan. Sejak kecil, dari children, enggak tunggu dewasa. Tunggu dewasa mah udah telat, udah gak bisa diarahkan. Saudara mesti ingat ibarat gini, sebelum dia besi jadi kawat. Jadi kalau kawat masih bisa di bengkok-bengkok, kalau udah jadi besi mah kudu dibakar. Jadi when they are older, they will not leave it. Saudara, saya punya teman yang waktu kami sama-sama retreat, saya 12 tahun saya udah retreat pemuda, waktu itu dia 18 tahun. Jadi dia ikut karena kakaknya, saya juga ikut karena kakak saya. Jadi kita beda 6 tahun tapi kita di satu kamar retreat. Setelah itu saudara hidup 2 tahun kemudian pisah. Jadi gak ada kabar. Rupanya dia menikah dan hidupnya kacau, balau. Pokoknya ya dia bilang dia kalau umpamain itu bukan cuman di tanah. Dia udah di bawah tanah gitu ya. Dia menggambarkan betapa hidupnya kelam.
Lalu bagaimana dia bertobat? Dia cuma cerita. Dia bilang setelah dia 3 hari gak bisa tidur. Dan waktu itu dokter psikiater bilang, ini suntikan saya. Ini sih gajah aja mestinya tidur. Gajah. Kalau sampai gak tidur, kayaknya lewat. Ya lewat. Lalu waktu itu ya, dia bilang dia antara setengah sadar, setengah ini. Dia terima telepon dari kakaknya. Jadi kakaknya ya gimana, ya setengah. Kan orang lagi kayak nggak tidur atau apa gitu, meracau, nanti ngigo, nanti teriak-teriak. Lalu kemudian anaknya jadi keponakannya bilang, saya mau ngomong. Lalu gini, tadi sekolah minggu nyanyi lagu. Saudara, ada satu lagu sekolah minggu yang domba sesat, pulanglah, pulanglah. Sangat sederhana lagu itu. Waktu itu dinyanyikan, itu seperti membawa ke memori waktu dia sekolah minggu. Dan itu yang membuat dia bisa awake. Dan sadar. Dan setelah itu memang Tuhan pulihkan. Dan Tuhan pulihkan luar biasa. Karena memang saya cuma pikir ya, saudara gini. Anak saudara sekarang saudara didik sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nanti ke depannya bakal bagaimana kita juga gak tahu. Tapi kita punya hope. Kita punya iman. Dia gak akan meninggalkan jalan itu. Jadi yang dikatakan oleh Tim Elmore. We have to prepare the child. Jadi yang kita siapin apanya? Anaknya, bukan jalannya. Bukan toko, bukan ruko, bukan pabrik gitu loh. Itu mah Tuhan yang punya jalannya. Not the path for the child. Anak kedua saya saudara, dia mempersembahkan diri jadi hamba Tuhan. Ya, ini anak kesian sih. Karena saya nggak sadar kalau dia tuh ADD. Jadi ketika dia sekolah, dia sangat struggle. Setengah mati saudara. Ya, terutama hal-hal yang harus dia berkutat dengan matematika. Dia pernah datang ke saya, dia bilang gini, Mami kenapa yang aku udah belajar mati-matian aku dapat 6, kenapa Koko gak belajar dapat 9. Kayak dia rasa hidup unfair banget, karena kan Kokonya pintar. Ya, saya bilang gini, ya saat itu ya, saya bilang gini ya, kamu 5 menit jadi gambar bagus, Koko 30 menit gak jadi-jadi ya. Maksud saya, udah pintarnya beda-beda. Tapi saudara, perilaku dia juga, aduh kami kewalahan saudara. Jadi saya bilang ini bagaimana ya Tuhan. Sampai lulus SMA. Papanya tanya, kamu mau kuliah apa? Mau ambil musik. Emang dia sangat-sangat talent di musik. Cuman waktu kelas 2 SD, ngeles piano, gak mau latihan. Jadi saya bilang, gak mau latihan, berhenti. Wah saya kan otoriter saudara. Ya, waduh anak saya berhenti. Padahal saudara itu anak saya yang sebetulnya paling musicality-nya paling bagus. Di antara maksudnya bertiga. 1 sama 3 ngeles sampai tingkat 7 bisa pakai partitur. Dia gak bisa tuh baca toge. Tapi dia bisa main. Bisa ciptain lagu. Bisa main biola. Bisa main apa aja musik pokoknya. Apa yang dia mampu. Saya nyesel dan saya tahu itu waktu dia kelas 11. Kelas 10 kimia bagus. Kelas 11 kimianya anjlok karena ganti guru. Saya langsung ingat. Tahu begitu saya ganti guru piano waktu kelas 2. Karena gak cocok. Dia sebetulnya pernah ngomong sama saya, aku gak mau ngeles. Tante galak. Jadi dia anak seniman yang memang gak bisa. Jadi dia punya perasaan itu mesti nyaman. Tapi kan saya pikir gak mau latihan, berhenti. Ngapain ngeles, gak mau latihan. Wah saudara, tapi ya udah telat. Jadi begitu dia mau ambil musik, ambil deh. Udah beli formulir, gak disubmit. Jadi papinya marah. Kamu tuh gimana, ini udah bulan berapa, nanti udah telat. Pokoknya gitu-gitu ngoceh. Dia masuk ke kamar saya, dia cuma bilang gini, Mami,
kayaknya sih ya aku tuh anak bodoh, nggak ada gunanya, buat apa hidup. Pokoknya dia ngomong, mungkin ya dulu saya ngomong kali, matematika aja nggak bisa, mau jadi apa? Jadi aku nggak bisa apa-apa, kata dia. Karena aku nggak bisa matematika, aku nggak bisa, aku bodoh. Saudara, saya peluk dia, kami nangis. Saudara, saya bilang, ampuni mama, mama ini mama bodoh, ya. Sehingga cuman bisa mengatakan, kalau kamu nggak bisa ini buat apa hidup, sorry. Saya bilang, udah, enggak kuliah, enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti pokoknya mau ngeles Inggris, mau ngeles gitar, pokoknya jangan nganggur aja. Ya jangan nganggur. Mau ngapain boleh. Karena saya bilang, Tuhan, kuserahkan anakku padamu. Karena dia milikmu. Saudara, seminggu kemudian dia datang ke saya gini, Mami, kayaknya sih ujung-ujungnya hidupku aku jadi hamba Tuhan. Oh, gak usah sampai ujung, sekarang. Nggak apa-apa. Cuman saya pikir gini, Tuhan, gimana ya dia kalau jadi hamba Tuhan. Tapi udah dah, saya betul-betul nyerahin saudara. Saya cuma nyerahin sama dia. Saudara, itu aja tes, udah harinya, wah mepet, akhirnya singkat kata dia tes. Dia bilang bahasa Indonesia susah. Oke, susah ya tesnya ya. Bahasa Inggris lebih susah, Mam. Iya sih, bahasa Indonesia susah apalagi Inggris. Lalu pengetahuan Alkitab. Dia, oh iya, tapi kan kamu mau masuk sekolah Alkitab ya. Iya, itu siapa, Mam? Pemungut cukai, murid Tuhan Yesus, Matius. Wah, aku jawab Yakobus. Sejak kapan Yakobus jadi pemungut cukai, Nak? Saya tuh pikir ya, kalau saya tahu anak saya bakal jadi hamba Tuhan. Dulu waktu matematika dia nggak bisa, nggak usah. Udah tutup nih, kita buka Alkitab ya. Matius si pemungut cukai ya inget ya. Nanti sekian puluh tahun lagi kamu dites, jadi kamu inget. Itu kalau kita tahu kan. Tapi kita sok tahu. Kita pikir jangan ke situ jalannya, ke sini. Saudara, siapa sih yang punya jalan itu? Jadi anak saya kuliah, saudara, singkat kata, waktu dia diwawancara pun ditanya sama dosen-dosen, kenapa kamu mau jadi hamba Tuhan? Anak saya jawab apa? Emang siapa yang mau? Karena Tuhan yang mau, ya saya taat. Mam, kalau aku jawab begitu kira-kira lulus gak ya? Ya gini aja ya, kalau dosennya ngelihat hati kamu sih kayaknya lulus. Tapi kalau dilihat kesiapan kamu belum tentu sih. Singkat kata lulus, saudara. Masuk, matrikulasi. Dia bilang, Mam, itu baca misiologi tebel. Aku kan gak bisa. Mami tahu, aku novel aja gak pernah habis. Karena dia anak ADD, saudara. Saya gak tahu ada ADHD-nya enggak. Jadi baca itu memang gak pernah bisa. Jadi anak saya gak bisa baca. Dia bilang, tapi aku mau taat. Dia bilang, huruf demi huruf aku baca. Tapi aku gak ngerti. Saya bilang, gak apa-apa. Gak apa-apa, minta Tuhan tolong supaya kamu ngerti. Udah, jalanin. Tapi kalau aku di DO gimana? Gak apa-apa. Nanti kita cari sekolah Alkitab yang gampangan. Gak apa-apa, udah pokoknya masa sekarang apa sih yang bayangin saudara dari yang kayak mesti nuntut sekarang mah gak apa-apa. Saudara IP dia 2,7 semester 1. Lalu dia bilang gini, Mami tahu ini IP ku yang terendah. Teman-teman gak segitu. Enggak apa-apa. Dulu mungkin saya suka nanya, teman kamu berapa? Teman kamu berapa? Saya peduli banget sama temennya. Sekarang mah gak usah. 2,7 bagus. Naik semester 2, 2,9. Dia bilang semua teman di atas 3, Mami. Cuman aku yang di bawah 3. Enggak apa-apa. Itu kalau di Atalia di sekolah kami, itu kalau nilainya naik improve. Itu dapat piagam improve. Kan 2,7 jadi 2,9. Improve lah. Udah enggak apa-apa. Semester 3, 3,1. Saya bilang wow luar biasa. Mami itu nilai belas kasihan dari para dosen. Jadi Anda lihat kan. Dia punya nilai diri
hancur sama saya. Saya yang hancurin. Karena dia merasa gak mampu. Hari ini dia youth pastor. Dan karena dia bilang, aku ini udah biasa tersingkirkan. Jadi sekarang saya punya belas kasihan sama yang tersingkir. Dan Tuhan pakai. Jadi kalau ada anak muda mau bunuh diri, teleponnya sama dia. Kalau ada yang mau bercerai, teleponnya sama dia. Dan dia bilang, ya Tuhan pakailah luka-luka aku. Satu hari dia datang ke saya, dia bilang, Mami, aku butuh konseling. Aku perlu konseling. Oke, konseling lah nak, konseling. Udah Mam, udah konseling. 2 jam aku gak bisa nangis, aku gak ngerti. Cuman dia bilang, kenapa aku rasa aneh. Dia bilang, di gereja kami ada istri hamba Tuhan, wanita, itu memang kalau khotbah nadanya tinggi. Dia bilang, aku tuh gak bisa loh dengar khotbahnya si ibu. Aku pikir cuman karena aku. Lalu yang aneh Mam, istriku nih kalau dari lantai bawah cuman ngomong gini, makan yuk. Aku ya bisa nge-freeze. Dan aku kayak rasa dibentak, diperintah, dituntut untuk makan. Dan aku turun ke bawah Mam, aku makan. Itu makanan bisa kayak hambar. Lalu yang lebih aneh, kalau keluar dari tempat parkir, si Mbak ngomong, gak bisa flash, cash. Itu aku bisa marah. Karena aku rasa kayak dibentak. Padahal aku tahu dia teriak supaya aku kedengeran. Jadi kan ada yang something wrong kan di dalam. Dia konseling, rupanya digali. Dia bilang setelah 2 jam aku bisa nangis terseduh-seduh. Tapi Mami pasti lupa. Aku aja baru ingat kelas 4 SD. Aku sekolah sepak bola. Anak-anak saya tuh 3 laki-laki, saya sekolahin sepak bola. Depan rumah ada lapangan gede. Jadi seperti biasalah. Aku bilang, Mam aku pergi. Mami biasa juga ngomong. PR udah bikin, besok ada ulangan. Tas udah diberesin, udah latihan ini. Pokoknya udah syarat dan ketentuan berlaku. Karena satu-satunya yang dia suka adalah sepak bola. Anak saya, suami saya semua, sama cucu saya juga semua sekarang pencinta sepak bola. Jadi memang ya begitulah hidupnya. Lalu kemudian itu dia keluar buru-buru, pintu kebanting. Pintu besi, pintu kawat nyamuk. Jadi saya keluar, saya cuman gini, balik. Anak saya pasti ngomong sih, Mam sorry kebanting. Pasti karena dia senang sekali sepak bola. Dan saya kayak ketemu alasan, gak usah. Lalu saudara saya sakit jiwa kan. Lalu kemudian dia bilang, Mami pasti juga gak ingat. Nggak tahu. Aku ingat aku masuk kamar mandi, aku nyalain keran, aku nangis terseduh-seduh. Aku jedukin kepala ke tembok. Saudara, peristiwa yang saya nggak tahu, tapi itu luka itu sampai dia dewasa. Nggak bisa dengar suara kenceng, nggak bisa dengar teriakan. Saudara, berapa banyak kita tumbuh dengan luka-luka kita masa kecil. Jadi saudara, the right path. Kita orang cacat, punya anak juga cacat. Ya hanya di dalam anugerah Tuhan lah. Kita cuma bilang, Tuhan saya serahin sama Tuhan. Biarlah dia ada di dalam jalan-Mu. Udah dia melayani Tuhan dengan segala kecacatannya dia. Khotbahnya dia saudara, khotbah sederhana. Saya rasa saya setiap kali dan teman-teman saya ngomong, saya kalau dengerin khotbah kamu ya unik sih, saya bilang unik. Karena dia memang kreatif karena seniman kan. Jadi dia bisa ambil angle yang lain. Jadi gak yang biasa, saya bilang Tuhan tuh luar biasa. Iya Mam, karena kan aku emang aneh. Jadi memang khotbahku aneh juga. Iya, tapi ya udah itulah dia yang Tuhan ciptakan dengan segala keunikannya. Jadi parenting adalah sebuah perjalanan bersama Tuhan. Ini journey saudara, belum selesai.
Ya, belum selesai journey, belum nyampe, bukan destination, tapi it's about journey. Jadi peran orang tua dalam perjalanan hidup anak, Anda harus tahu, Anda tuh rekan seperjalanan anak, oke? Tapi juga ingat Anda rekan sekerja Allah. Saya tuh membayangkan saudara, kayak kita tuh gandeng tangan anak, ya gandeng, ya. Tapi waktu saya gandeng, saya nggak sendirian, saya lagi gandeng tangan Tuhan. Karena saya bilang Tuhan tolong, saya nggak tahu right path-nya itu ada di mana. Sehingga saya cuma prepare the child and then right path itu punyanya Engkau Tuhan, jalanlah bersamaku. Nah, jadi ketika perjalanan ini karena saya tahu persis saya nggak selalu berjalan bersama dengan dia. Saya bisa nggak ada, anak saya dewasa, udah nikah, saya nggak jalan lagi sama dia. Jadi pastikan saudara, anak kita jalan sama Tuhan. Jadi yang tadinya posisi saya di tengah, ini anak kanan, Tuhan di kiri, saya harus minggir. Jadi siapa yang di tengah? Tuhan. Dia jalan sama Tuhan, saya jalan sama Tuhan. Kira-kira ngerti positioningnya itu. Satu hari seorang hamba Tuhan cerita, anaknya mau kuliah di Jerman. Dia lulusan Jerman, suami istri. Jadi dia bilang, 3 bulan sebelumnya istri saya udah ngomong, nanti ya kalau di Jerman kamu tuh blok gitu ya. Maksudnya hati-hati, ini jangan begini, jangan ngikut temen dong. Itu sampai jalan ke airport, kata suaminya. Di mobil masih cucut. Sampai jalan menuju imigrasi. Lalu suaminya bilang ini, dia tarik tangan anaknya. Nih ya, masuk situ, belok, nggak lihat papi mami, cuma 2 pilihan. Mau jalan sendiri atau jalan sama Tuhan. Itu kayaknya ngerangkum yang 3 bulan, yang istrinya ngomong. Kayaknya kesimpulannya itu. Mau jalan sendiri atau jalan sama Tuhan, karena ngeri sekali. Nggak jalan sama Tuhan tuh ngeri banget. Jadi saudara, Paulus mengatakan aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Siapa yang bikin anak saudara pinter? Bukan karena belajar, dia ngeles bu, bukan. Jadi karena itu yang penting, bukan yang nanam, bukan yang nyiram. Tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam menyiram sama, masing-masing menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya. Karena kami adalah co-worker. Rekan sekerja Allah. Oh saudara kalau tahu ya panggilan sebagai co-worker. Aduh saudara privilege loh. Siapa kita dijadiin rekan kerja Allah. Tuhan mah gak pakai kita juga bisa. Tapi kan kita diangkat itu menjadi rekan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Karena Paulus bilang sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan padaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Ya, dan meletakkan dasar. Orang lain yang bangun. Terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkannya itu Yesus Kristus. Jadi saudara, mari ketika kita jalan, ya anak-anak kita jalannya sama siapa? Yang pasti dia jalan sama Tuhan. Pastikan itu. Jadi buat apa kita membesarkan anak? To gain the world. But in the process. Dia kehilangan nyawanya. Dia binasa. Buat apa? Buat apa saudara? Apa gunanya? Jadi saudara bangun percakapan hati. Christ-centered parenting. Bagaimana prakteknya? Faith talk. Saudara pernah menanyakan kepada anak, bukan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu pikirkan. Sering kan kita ngomong gini ya, kamu kepengen jadi apa? Kamu pengen jadi apa? Sebetulnya kita mesti tanya, kamu tahu gak Tuhan tuh kira-kira mau kamu jadi apa? Supaya anak itu gak mikir, saya mah apalagi sekarang ya, anak TK kalau ditanya gak ada yang
Mau jadi apa? Mau jadi ibu dulu. Nggak ada, itu makanya 30 tahun yang lalu. Sekarang angkat tangan gini. Mau jadi apa? Mau jadi orang kaya. Saudara, kalau dia mau jadi orang kaya, dia bisa jual diri. Saya kemarin ngelihat semacam kayak TikTok. Dia ngomong gini, hidup di Jakarta 1 hari 24 juta. Mau tahu? Ya saya tahu sih kira-kira. Dia jual diri. Ngeri sekali. Mau jadi orang terkenal, mau jadi YouTuber. Saudara, sekarang tuh cita-cita anak-anak begitu ya. Dulu mah anak saya masih ngomong gini, Mam, aku kalau udah gede pengen itu. Saudara tahu nggak dulu jalan tol masih ada orangnya. Kata dia gini, enak kerjaannya, cuman gini doang tangannya. Anak saya dulu cita-cita jadi penjaga tol. Saudara ngomongin apa ya sama anak ya? Kalau saudara ngomongin masa depan, ini kan biasa ya kita ngomong kamu ambil jurusan apa. Boleh nggak itu dikaitkan ya dengan faith? Saudara, jadikan kegagalan sebagai momen Injil. Jangan langsung menghukum. Tapi tunjukkan bahwa itu kamu lemah. Kamu manusia berdosa, kamu gak bisa apa-apa di luar Kristus. Maka kalau kamu jatuh, kamu datang lagi sama Tuhan. Saudara, waktu anak saya jatuh di dalam dosa pornografi. Saya pikir dengan dia bercakap-cakap dengan suami saya 1 jam. Lalu kemudian setelah 1 jam, saya pikir beres karena dia bertangis-tangisan, dia doa. Sudah cuma selang 1-2 minggu saya lihat lagi di handphone dia. Saya lihat lagi ada gambar. Saya cuma bilang, kali ini saya udah pikir saya harus bicara. Dia bilang, kamu kalau ngelihat ini wanita. Mami wanita. Yang kamu lihat itu, saya bilang. Itu ada di mami. Dan kamu lahir, saya bilang, lahir normal. Kamu menyusui. Kamu bisa gak lihat itu? Kamu ingat mami? Ya pasti dia gak ingat saya sih. Cuman sekarang saya bilang, kamu kalau lihat itu kamu melecehkan. Lalu kemudian saya nangis, dia nangis. Dia cuma bilang gini, mami tahu gak? 1000 kali aku jatuh. 1000 kali aku berlutut minta ampun sama Tuhan. Saya baru tahu pergumulan itu begitu besar sekali. Saya bilang, jadi apa yang harus mami lakukan? Mami tolong doakan aku. Kalau aku jauh dari dosa itu. Kalau aku dekat sama Tuhan, aku jauh dari dosa itu. Tapi kalau aku jauh dari Tuhan, aku dekat dengan dosa itu. Sudah sampai sekarang saya terus berdoa. Saya cuma bilang, Tuhan tolong anak saya lemah. Lemah. Anytime dia bisa jatuh Tuhan. Dia gak bisa apa-apa. Jadi ya memang inilah konteks Injil. Injil datang. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kita cuma bilang nggak ada cara lain kecuali kamu datang sama Tuhan. Jadi akui kesalahan kita saudara karena mengajarkan Injil secara nyata dengan mengatakan bahwa yes mami bisa salah, papi minta maaf. Karena berani vulnerable di depan anak. Artinya kita hidup di hadapan Allah. Kita jujur. Kita gak menutupi, kita gak pakai topeng. Dan bagaimana saudara jujur? Koram Deo saudara. Ya. Koram Deo living in the presence of God. Under the authority of God. To the glory of God. Jadi kita hidup di hadapan Allah. Kita tahu di bawah otoritasnya Tuhan. Dan hidup kita hanya untuk memuliakan Dia. Maka before the face of God, saudara sering ketemu, carilah wajahku kata Tuhan. Cari wajah Tuhan. Ya kita gak bisa ketemu Tuhan, kita mah ketemu Tuhan mati kan. Ya dong, ya gak bisa kita lihat Tuhan. Tapi kenapa Tuhan suruh kita cari wajahnya? Maksudnya, berarti kita hidup di hadapan Dia yang kita harus lihat ini di hadapan kita tuh Allah. Di antara saya dan apapun itu Allah. Bagaimana Yusuf digoda sama Nyonya Potifar.
Dia bisa mengatakan apa? Yusuf bilang, bagaimana mungkin aku melakukan hal yang jahat ini di hadapan Tuhan. Di hadapan dia kan Nyonya Potifar. Tapi dia tahu di antara dia dan Nyonya Potifar ada Tuhan. Itu orang dia. Kalau kita begitu, mau gitu kita bisa. Ya kan mami gak salah. Kan ini, wah saudara kalau kita jadi orang tua yang punya topeng tebal. Kita minta Tuhan, tolong Tuhan lepasin. Kalau enggak kita jadi orang tua defensif, ofensif. Jadi doakan hati anak bukan hanya prestasinya, bukan hanya Tuhan berdoa supaya dia ini studinya gitu kan. Selalu kalau saya bilang, Bu mau minta didoain apa? Doain studi anak-anak saya. Doakan pekerjaan anak-anak saya. Doakan gitu kan ya. Nggak ada loh saya ya jarang ya maksudnya gini. Bu mau didoain apa gitu. Doain hati anak saya. Anak saya pintar Bu. Anak saya sukses Bu. Tapi saya tahu dia tinggi hati. Ada gak doa saudara? Minta anak-anak mengasihi Tuhan dan takut Tuhan. Kapan saudara menangisi anak-anak saudara? Bukan nangis karena dia gagal. Karena dia tinggi hati. Karena dia gak takut Tuhan. Karena dia gak mengasihi Tuhan. Anda mau gak menangis untuk itu? Menangis. Menangisi dosa anak-anak saudara. Jadi kalau kita gak ngajarin anak kita untuk mengikut Kristus. Maka dunia akan mengajarkan untuk tidak ikut. Dunia akan menarik. Dunia akan membawa. Ya, untuk membenci Tuhan. Maka ya kita doa Tuhan supaya anak-anak saya mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kalau kita mau ngomong biarlah mengasihi Tuhan mati-matian. Sehingga membenci dosa juga mati-matian. Jadi Christ-centered parenting bukan pilihan metode ya. Tapi panggilan kita sebagai orang tua Kristen. Orang tua yang tidak sedang membesarkan anak untuk jadi orang baik, sukses. Tapi sedang mempersiapkan hidupnya, hidup anak kita sebagai penyembah Kristus. Dan itu harus dimulai dari orang tua yang menghidupi Injil. Yang hidup dalam Injil setiap hari. Parenting is a call to be ambassador of Christ in the lives of your children. You are parenting a worshiper. Saudara lagi ngajarin anak-anak, saudara juga di situ berarti saudara sedang menyembah Tuhan tuh. Maka kalau enggak, kalau saudara didik anak untuk diri saudara, saudara lagi nyembah diri. Kan pokoknya mah apa yang kita lakukan tuh penyembahan. Jadi kalau bukan sedang nyembah Tuhan ya nyembah siapa? The goal of parenting is not control of behavior, but transformation of the heart. Ya. Jadi ini kalimat saya yang terakhir. Grace must shape how you see your child. Di mana ada grace? Di keluarga Kristen. Di mana ada grace? Di gereja. Di mana ada grace? Di sekolah Kristen. Grace upon grace. Dan grace and mercy-nya Tuhan itu new every morning. Kita gak usah nyimpen yang kemarin, gak usah nyisain yang kemarin. Karena tiap hari stoknya baru. Stoknya baru dari Tuhan. Itu yang Johnny Erickson tulis. Tahu Johnny Erickson? Jadi dia seorang pemudi, lulus SMA, berenang di pantai lagi sama-sama temen pesta. Akhir kelulusan, jatuh. Dia rupanya itu cetak, jadi kena tulang leher, lumpuh dari sini sampai sini. Dan cuman bisa bergerak mulut. Jadi mulutnya nyanyi, mulutnya melukis. Ya, nulis buku. Dia kalau tanda tangan pakai mulut, makanya bolpennya khusus. Hidup sampai sekarang walaupun kena kanker. Nah di bukunya itu dia cuma nulis, anugerah yang Tuhan sediakan setiap hari baru. Saya tidak perlu meminjam yang kemarin. Itu bagus ya. Dia bilang dia cuma hidup dari anugerah ke anugerah. 2 tahun dia marah. Dia bilang Tuhan saya tuh kan mesti dibolak-balik. Kalau enggak kan dia luka kan belakangnya.
Dia bilang, saya mesti dibalik, mau baca Alkitab aja saya butuh orang lain buat ngebalikin lembar demi lembar. Tuhan, kalau engkau sudah matiin ini sampai bawah, kenapa nggak dimatiin ini? Anda tahu maksudnya, perasaan. Kenapa perasaan saya nggak ikut dimatiin? Itu namanya minta mati. Si Joni, aduh 2 tahun cuman isinya kan kamar doang, putih semua. Wah, kalau baca bukunya dia ya saudara, kita masuk ke dalam kehidupan manusia yang emang pertanyaan why and why. Bukan hak kita untuk dapat jawaban. Nggak ngerti. Jadi jangan tanya why. Jadi tanyanya gini, untuk apa? Untuk apa Tuhan? Karena pasti ada gunanya. Karena ada grace. Ya, sampai di sini saudara. Tinggal punya setengah jam ya, bisa buat tanya jawab ya, silakan. Besok kita ada lagi nih, ya, jangan kapok ya. Ini yang udah datang di sini besok datang ya, ya, Ini jangan kapok sama saya mah. Oh seru, iya, ya. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah diada-adain, ya, ya, iya, silakan. Ini pertanyaan dari teman saya. Oh iya, iya. Padahal dia dengar nggak sih? Dia dengar, saya sering kirimin itu, saya penggemar. Oh enggak, maksudnya sekarang dia dengar nggak nih? Oh nggak dengar, oke. Kan specialist kayak untuk after anak-anak, Iya. special needs. What practical ways to help kids between 3 to 5 years old with autism to manage their feeling or emotion? Especially juga kayak saya pelayanan di kids church gitu, sometimes we don't know how to handle it properly supaya nggak upset anaknya dan juga helping the teachers and helping the parents. Thank you. Iya. Ini memang anak-anak special need. Itu very special. Saya tuh ngebayangin gini. Dia cuma bayangin aja. Kalau anak normal mah udah kayak mass product. Gitu. Kalau anak-anak yang special need itu kayaknya satu-satu dibikin sama Tuhan. Karena autism aja gak ada yang sama. Itu tuh. Jadi ngelihat anak special need saudara. Itu kayak spesial sekali. Di mata Tuhan. Ya, tentu semua anak spesial. Ya, everyone is special. Tapi khususnya special need. Dan saya tuh melihat kayak malaikat ngelilingin. Jadi tentu cara berpikir anak special need itu beda. Karena memang special. Ya. Jadi khususnya misalnya mereka apa? Anger kah? Waktu lagi emotional problem. Saudara, anak-anak ini cuman butuh dikasihi dan diterima. Udah. Maka sebetulnya orang tua yang dititipkan sama Tuhan. Dititipkan. Itu cuman perlu bergantung sama Tuhan aja. Dan saya heran ya. Ketika saya mendapati teman-teman yang dapat anak ini ya. Waktu awal mereka, dia bilang, Bu, saya tuh sampai udah, why me Lord, why gitu. Rasa salah, rasa guilt ya. Lalu blaming, udah pokoknya macem-macem. Sampai waktu totally berserah. Nah jadi itu acceptance itu dengan surrender tuh 2 hal waktu kita bisa nerima. Tapi kita serahkan. Wah saudara itu menjadi sesuatu yang manis. Manis. Sukacita di mana saudara? Punya anak autism bisa sukacita, bisa karena anytime. Apalagi udah mulai besar. Itu begitu pup buang air itu bisa kemana-mana itu pupnya. Begitu menstruasi bisa kemana-mana. Lalu dia cuman bilang, Bu rahasia saya cuman hidup hari ini. Untuk besok kesusahannya biarin besok. Hari ini aja. Jadi memang ya kita tahu gak mudah ya. Tapi akhirnya itu yang Paulus bilang. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia yang sudah memberikan, dia yang sudah mempercayakan aku. Dan sekarang kuserahkan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Jadi kita serahin.
Jadi anak-anak ini mau sampai umur berapa kita juga nggak tahu. Ada bahaya? Ada. Nggak usah anak autis bahaya, anak nggak autis juga bisa bahaya. Udah, cuman kita bilang Tuhan, Engkau yang take care. Engkau yang terus lihat, Engkau yang terus jaga, pelihara. Akhirnya cuman bisa begitu sih. Teknik-teknik dipelajari tentu silahkan. Karena ada metode begitu ya, silahkan. Tapi maksudnya dari orang tua, ya acceptance. Karena kalau nggak acceptance, aduh itu penderitaan tuh. Ya, akhirnya kakaknya atau adiknya disuruh, ya wah itu kacau balau tuh. Kan sibling untuk anak-anak special need, itu siblingnya juga menderita. Jadi bukan cuma si orang tua menderita. Lalu kemudian siblingnya harus ngerti dong. Ini kan ini, waduh saudara. Saya ngelihat bertahun-tahun ada anak yang pahit sekali. Karena dia bilang, mama saya itu cuma sayangnya cici saya. Cici saya yang autis. Saya gak dipedulikan. Maka waktu remaja tuh anak ngamuk marah. Saya bilang gimana gak ngamuk bu? Karena apa-apa buat cici. Apa-apa buat cici. Lalu demi cici, lalu kita bisa gak jadi pergi karena cici. Nanti kita mesti makan apa? Karena cici. Semua tuh fokus hidup di keluarga itu hanya untuk cici. Marahlah si adik. Lalu kemudian dia bilang gini, nih si orang tua. Polosnya ya, kamu ya mesti sukses ya. Karena nanti kalau mama mati, cici sama siapa? Ya. Cici kan mesti sama kamu ya, gitu tuh. Saya bilang ya ampun bu, saya bilang saya nggak heran kalau dia bilang aku lebih baik mati aja. Ya iyalah, udah dari kecil sampai gede susah, begitu nanti orang tua nggak ada, kan dia yang mesti take care. Jadi akhirnya dia benci sama cicinya. Jadi cicinya kan jorok, misalnya ya buang air liur lah apa gitu. Itu bisa sampai kayak mau dipukul gitu. Hanya untuk hal kecil. Ya saya bilang, ya saya bisa mengerti. Kenapa si adik begitu? Saya bilang, karena ibu yang buat. Karena ibu yang buat. Jadi ya ayolah. Ayo. Ya kalau kita accept dan kita bisa surrender. Ya kita cuma bilang Tuhan dia ada dalam tanganmu. Jadi kita gak worry. Ya. Kan yang ada kita di drive-nya sama fear kan. Ya, ada satu buku tuh Fearless Parenting. Belum saya baca sih, udah saking banyak sekarang baca buku. Ya, udah Gentle Parenting. Saudara sebetulnya hari ini saya mau kasih satu dari buku Grace Based Parenting. Tim Kimmel. Kita tuh enggak gentle parenting. Saudara, aduh, sekarang tahu ada VOC parenting. Makanya mabok ngedengerin itu apa Reels atau TikTok gitu. Jadi gentle parenting itu perasaan anak. Jadi di atas segalanya, bukan kebenaran. Jadi demi supaya anak nggak kepahitan. Ya kalau memang mesti pahit nggak apa-apa. Pertobatan itu duka cita ilahi. Memang kalau bertobat tuh enak nggak? Ya nggak enak lah. Kan Ibrani 12 ayat 11 memang tiap-tiap ganjaran akan menghasilkan duka cita. Bukan sukacita. Tapi duka cita yang apa nih? Yang menghasilkan buah kebenaran. Dan damai bagi mereka yang dilatih olehnya. Ya, kira-kira ya ntar jawab begitulah kurang lebih ya. Memang harus ada temenin, nggak bisa. Iya, memang harus ada shadow teacher. Paling nggak dia membutuhkan. Ya, kan kita guru satu handle yang lain lah ini. Iya, ntar dia bisa keluar, bisa kemana gitu kan? Ya, kan bisa di luar kontrol dia gitu. Oke, ada lagi? Silakan. Jadi jawabnya begini aja nanyanya, Bu ada anak gitu. Jadi bukan anak saya. Bu ada orang, maksudnya suami saya.
Bu, ada orang ya. Nggak apa-apa kan orang, saya kan nggak tahu. Ya. Kadang sungkan atau perlu kasih itu apa Slido kalau misalnya mau bisa ngetik gitu kan, ya. Silakan, Saudara. Iya, silakan. Cek, oke. Ibu Charlotte dipanggilnya ya? Iya. Aku boleh nanya, ada anak? Iya. Oke. Enggak, ini pertanyaannya begini, jadi sebagai orang tua itu, bagaimana untuk menjaga balance ya, antara memberikan kasih karunia dan hukuman, menurut Ibu Charlotte? Sebagai orang tua yang sudah mengenal Tuhan. Saudara, hukuman itu sebagian kecil dari disiplin. Iya, jadi disiplin. Jadi disiplin itu himpunan besar, di dalamnya ada himpunan kecil, yaitu hukuman. Dan kita tuh memberikan hukuman kepada anak kalau dia masih balita. Kalau dia udah di atas balita itu namanya konsekuensi. Jadi bukan lagi menghukum, konsekuensi. Tapi yang himpunan besarnya adalah encouragement, dorongan semangat. Jadi disiplin itu bukan begini, ini papi hukum ya, papi lagi mendisiplin, enggak. Jadi ketika mengencourage anak, ayo nak kamu bisa kok. Maka sebetulnya kalau di Indonesia mah ada namanya positif disiplin. Kalau kita tuh pemerintah tuh bikin namanya positif disiplin. Tapi kalau kami ya sebetulnya disiplin by the grace, anugerah. Jadi karena kita melihat begini, kan kita ngelihatnya anak itu natur dosa. Oke, pasti bisa bikin salah, bisa. Tapi salah itu ada salah yang disengaja, ada salah yang gak disengaja. Kalau dia salah, dia mecahin gelas enggak sengaja, jangan dihukum. Kan enggak sengaja. Enggak sengaja. Bukan karena dia, nih kecuali gini, papi mau kasih aku enggak? Kalau enggak aku pecahin gelas ini. Jadi mesti lihat satu kesalahan yang memang enggak ngerti, enggak tahu, enggak sengaja. Dan satu lagi kesalahan karena berontak. Karena sengaja. Punya motif jahat. Nah yang harus kita disiplin itu yang ini nih. Disiplin dalam konteks hukuman konsekuensi. Kalau yang ini itu cuman di encourage. Lain kali hati-hati. Kalau lewat itu barang pecah belah. Emang bisa pecah ya. Jadi kalau kesenggol pecah. Ya, nah, gitu. Kalau seperti ini bisa kebayang enggak? Oke. Jadi kapan Anda harus menghukum? Hukuman bukan gini, rasain. Bukan. Tapi waktu kita tahu dia punya motif jahat. Misalnya ya, ini pada anak-anak ketika dia sengaja rebut, robek, hancurin punya kokonya, punya dedeknya gitu ya. Oke. Oh, Anda bilang time out. Untuk kamu mikirin apa yang tadi kamu lakukan. Dan itu harus dengan grace, Pak. Dengan kasih. Karena kalau enggak dengan kasih, artinya Anda lagi gini, kurang ajar kamu. Ini. Coba kamu punya, dirobekin. Saudara, yang baru-baru ini viral di medsos saya, itu yang soal, kan orang tua tuh biasa ngajarin gini, kalau kamu dipukul, bales. Oh itu ternyata viral. Karena jawaban orang-orang bilang, ya kalau anaknya kira-kira sampai bonyok gitu, masa? Enggak. Karena bagi saya gini loh, kalau kamu dipukul, kamu harus tahu kenapa kamu dipukul. Itu harus tahu. Dan kalau kamu dipukul, ya, dan dia bilang gini, oh sorry nggak sengaja, kesikut, kesenggol atau apa begitu. Ya kamu sih ampunin. Iya dong. Tapi kalau dia bilang gini, enggak tangan gue gatel, pengen mukul lo. Oh oke. Sekali lagi
gue akan kasih lu nyobain ya. Dipukul kayak apa. Jadi bukan dari balas. Jadi saudara, banyak pilihan. Kita kalau dipukul kita bisa lari, kita bisa lapor. Iya kan? Gimana Tuhan bilang balaslah kejahatan dengan kebaikan loh. Bukan dengan kejahatan. Memutus rantai bullying itu dengan pengampunan. Jadi kenapa anugerah ada di situ tuh di dalam pendisiplinan gitu ya. Jadi memang harus ada pengampunan. Pengampunan untuk bisa ada pertobatan. Karena pertobatan, pengampunan dan pemulihan gitu kan. Kira-kira ya. Jadi anak yang udah melakukan kesalahan itu mesti sampai kepada titik pertobatan. Kan hatinya. Nah kalau dia nggak sengaja kan emang dia nggak punya motif. Mecahin gelas gitu nggak sengaja ya mesti diampunin dong. Nah kalau dia punya motif, nah itu sampai dia sadar dia mesti bertobat, dia tahu apa yang dia lakukan itu berakibat dan itu pun juga diampuni. Kasih dia second chance. Karena kalau zaman mama saya cerita ya, kalau mecahin piring dulu itu pecahannya mesti digoresin. Jadi punya kepercayaan, mitos supaya nggak mecahin piring lagi. Ya, itu makanya nggak ada grace. Kalau orang hidup di dalam mitos-mitos, ya karena ya cuman takut. Selalu kan dari takut kan, dari fear kan. Itu mama saya dibesarkan oleh nenek saya yang dia diangkat, jadi nggak pernah punya anak. Jadi ya makanya mama saya membesarkan saya dicabein. Jadi saya bisa membayangkan pahit yang dulu diturunkan gitu, dicabein. Ya gitulah, nanti itu sesi berikutnya cerita. Kira-kira Bapak tahu, udah jelas? Iya. Ada lagi? Iya, silakan. Iya. Iya Ibu, ini anak saya udah Iya. menjelang usia remaja 17 tahun dan sekarang saya tinggal sama mama saya yang cukup otoriter dan semua masalah parenting kita mama juga ikutan andil di dalamnya. Jadi sebagai mama dan suami saya, jadi kita tuh lebih kayak ke arah kalau saya ngomong hal yang benar menurut saya kayak waktu itu dia pernah jatuh kepleset, itu dimarahinnya karena dia teriak sama si mama dan memang kayak mungkin karena traumanya dia, makanya mama balik marahin dia. Jadi dia sempat bingung, Mam, apa yang saya lakuin salah, apa benar gitu, kenapa saya dimarahin? Padahal kan saya jatuh, saya lagi luka gitu. Jadi kita sebagai orang tua, kita nggak bisa banyak ngomong, kita harus ngikutin supaya aman di rumah. Kalau enggak, ya bisa antara. Jadi ntar kadang suami saya bilang, ini kita harus gimana? Kayak mama setiap hari harus baca kita. Jadi kadang-kadang untuk menerapkan itu ke anak yang udah lagi dalam, saya bilang ikutin aja dulu. Walaupun kamu nggak ngerti, please taat aja. Mama cuma mau lihat dari itunya. Ya kebanyakan saya yang ngomong sama dia. Karena hanya jadi dibilangnya kamu terlalu manjain anak, dikit-dikit kamu mendengarkan anak dan tidak pernah ya kayak zaman dulu lah ya, seperti istilahnya harus ada A, B, C, semuanya lengkap. Jadi ya kadang anak saya ke saya, suami saya ke saya, jadi kadang saya mikir yang mana yang manjain, saya juga jadi takut, saya nggak mau manjain dia karena cuma anak satu-satunya. Ya saya juga mau dia mengerti lah ya kehidupan nggak harus. Jadi dia apa pusatnya kalau dimarahin dia lihat saya. Siapa? Si anak? Si anak. Dia mencari pembelaan dari saya. Tapi saya juga dalam hati, aduh saya juga nggak bisa langsung belain kamu frontal karena kalau saya ngomong langsung frontal itu akan jadinya saya dan mama jadinya ribut kita berdua. Ya jadi itulah Bu, saya juga Iya. di dalam. Saudara, sebetulnya konsep anak-anak kita harus dididik oleh orang tua, bukan oleh mertua, apalagi orang tua. Jadi memang konsep ini harus dimiliki dulu. Oke, karena saya sekarang sudah jadi nenek, oma dan sudah juga jadi mertua. Mohon maaf, ya, kasih sayang mertua
atau orang tua itu sama kasih sayang anak itu memang beda. Jadi gini, dulu saya ke anak saya bisa tegas. Ya, saya bisa disiplin kan. Ini maksudnya pokoknya otoriter gitu. Saya ke cucu nggak bisa. Nggak bisa. Cucu saya cuma bilang please. Udah dah. Jadi kita itu nggak pernah bisa yang firm. Jadi kalau nggak ke ujung sini, ke ujung situlah. Gitu tuh. Tapi kita jadi orang tua, takarannya tuh bisa. Ya kurang lebih lah. Apalagi kalau ibu udah belajar parenting. Nah jadi boleh nggak Bu sekarang ini gini, kalau misalnya di hadapan gini. Ibu yang mewakili anak. Jadi kan si anak diomelin nih sama si mama. Jadi ibu ngomong, maaf ya, maaf. Jadi ibu langsung ya ayo kita ngomong. Dan tugas ibu nggak bisa ngedidik orang tua. Kita nggak ngedidik ke atas, kita ngedidiknya ke bawah. Jadi masuk ke dalam gini, sorry lagi. Jadi sorry ke anak mewakili si mama, gitu kan? Iya sorry, sini mami peluk. Iya kamu jatuh udah sakit. Iya tadi oma marah karena oma panik. Jadi si oma juga takut disalahin. Jadi daripada yang disalahin mendingan nyalain kamu dulu gitu. Kenapa kepleset? Udah tahu di situ ada air, masih jalan di situ juga gitu. Ini kira-kira ya. Kira-kira. Padahal tuh air dari mana itu mungkin juga dia yang apa gitu ya. Maksudnya itu kan orang blaming karena guilt kan. Jadi kita kasih tahu si anak supaya ngerti. Nggak usah sakit hati sama oma. Ya, oma mama dulu zaman VOC gitu kan. Jadi emang dididiknya begitu juga. Dulu juga dia kalau dia udah salah, dia ini disalahin lagi gitu kan. Kan itu kan memang model orang zaman dulu gitu. Kita ajak anak kita ngerti si oma. Tapi kalau kita suruh si oma ngerti, dia nggak bakal ngerti. Karena dia bilang, gua udah setua ini, gua yang gedein lo. Ya, udah bagus kayak begini kan. Maksudnya udah ada nih hasilnya nih bagus gitu. Nah ini juga dia pikir bagus padahal mah zaman kan sudah berbeda. Udah generasinya udah beda. Ya, mama kita itu kan semua yang lahir di abad ke-20 kan. Betul nggak? Ini kan semua pada tahunnya kan 1900 gitu kan. Anak kita mah udah angkanya kan udah 2000. Itu udah beda abad. Ya, udah beda abad. Ya, jadi ke sana kita minta maaf, ke sini minta maaf, udah gitu. Lalu suruh si anak yang memahami. Nah, kalau kamu udah nggak tahan, kamu cuma bilang, "Oke, Oma, maaf, aku masuk ke kamar ya, supaya kamu nggak dengerin lagi." Maksudnya kamu mesti punya ketahanan untuk kamu jadi nggak. Kalau nggak kan dia juga terkuras ya. Takutnya kan dia jadi kurang ajar sama si nenek. Jadi kalau kamu kurang ajar mami sedih loh. Biar gimana itu kan oma yang lahirin mami. Ya. Jadi kalau kamu udah gak tahan kamu bilang aja. Oma sebentar ya kebelet. Udah masuk ke WC kayak kemana kayak maksudnya. Jadi gak nerusin. Gak nerusin. Ininya kan si oma mungkin kalau udah ngomel kan merepet. Terus gitu kan. Ya saya bisa membayangkan diri saya ya. Memang gak mudah banget ya. Jadi ya ayo ya. Saya tahu yang hidup dengan orang tua ya gak mudah ya. Silakan ada lagi? The last question. Oh ya. Oke, saya mau tanya bagaimana untuk memulihkan hati anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah sakit hati sama kejadian-kejadian yang dulu-dulu terhadap orang tua yang sudah melakukan hal-hal yang tidak baik buat anak itu. Karena kan kalau anak di umur sudah 20 ke atas kan hatinya sudah kayak tertanam. Jadi sama orang tua kadang-kadang di depan kita mungkin ya tetapi dalam hatinya itu benar-benar sakit untuk memulihkan yang dulu-dulu. Terima kasih. Jadi rupanya kita harus pulih dulu. Kitanya nih, orang tua nih. Kita pulih dulu dari apa? Dari rasa bersalah.
Karena rasa bersalah itu yang akan terus dituding oleh iblis. Iblis itu kan condemn kan. Jadi dia akan terus, ya kan, lu gitu kan, dulu kan. Jadi kita menerima anugerah pengampunan Tuhan. Sehingga waktu kita damai, kita bisa tenang. Waktu kita minta maaf, itu pun juga kita ditolak kan sama anak kan. Bisa kan, misalnya kita say sorry, kita mau reconcile. Anak kan juga bilang, enggak. Papi kan begitu, aku nggak bisa ngampunin gitu. Nah jadi paling enggak kita udah punya bemper. Iya, kalau enggak kita luka kita aja masih struggle sama luka-luka kita. Kan kita kan hurt people kan. Jadi kita melukai anak kan karena kita terluka. Betul enggak? Mana ada orang sehat mau melukai orang. Kan kita melukai karena kita terluka. Nah jadi kita ini nih yang mesti beres dulu. Inner child-nya, kita punya inner child tuh. Tahu ya, jadi masa lalu. Jadi kalau misalnya sekarang saya bisa ngamuk. Itu gak tiba-tiba saya ngamuk. Saya punya luka-luka masa lalu. Dan luka-luka itu tempat subur untuk idol-idol saya tumbuh gitu tuh. Ya, idol apa? Kekuasaan kah? Ya apa nih ilah kita gitu ya. Maka kita jadi khawatir gitu kan. Ya, jadi kayak misalnya anak kita melakukan kesalahan tadi. Kenapa jadi bentuknya jadi marah? Bukan empati dulu. Kan mestinya kan, oh kamu luka ya. Udah yang lain kan kita, aduh syukurlah kamu masih nggak apa-apa ya. Tapi kan yang ada, kenapa nggak kelihatan? Mata di mana tuh? Mama kan udah bilang hati-hati. Itu sebetulnya waktu kita marah. Sebenarnya karena kita sendiri ini punya luka gitu loh. Karena dulu kita juga dimarahin. Jadi dulu waktu kita kecil yang mau kita tuh sebetulnya kepengen dipeluk dulu, disayang dulu. Tapi kan yang ada dimarahin dulu. Jadi adik kita salah, kan yang dimarahin cicinya. Ya, kenapa dedek bisa begitu? Kamu kenapa nggak liatin? Kenapa kamu nggak yang ajarin? Kenapa kamu yang gitu loh? Wah, itu sampai gede itu sikap defensif itu sangat kuat. Jadi ya kalau mau sembuh ini dulu sebelum ke anak. Nah ternyata ya itu efek domino tuh. Kalau kita udah mulai pulih itu efek domino tuh. Sekarang saya ke anak saya mah sopan ngomongnya. Sopan. Boleh tolong mami nggak? Sopan. Udah karena saya tahu saya ketemu barang fragile. Yang maksudnya hati itu bisa gampang sekali terluka. Iya. Bayangin ini cuman anak saya nyetir gitu. Kemudian ada orang mau nyebrang. Kan di Indonesia mah nyebrang di mana aja kan. Jadi saya panggil nama anak saya. Misalnya Joni lah. Joni gitu. Yang gitu anak saya bilang. Bukan aku yang salah mam. Orang yang nyebrang. Iya sih mami lagi bukan nyalain kamu. Loh kalau mami bukan nyalain. Enggak mami cuma nyebut nama. Kenapa aku yang dipanggil? Kenapa bukan dia yang dipanggil? Iya karena kamu yang nyetir. Iya kan maksud mami apa? Abis nyebut nama aku kira-kira kalimat berikutnya apa? Hati-hati. Ya berarti aku gak hati-hati kan? Saudara bisa bayangin gak? Itu percakapan saya sama anak yang udah dewasa tuh. Lalu dia cuma bilang, aku selalu salah di mata mami. Lalu dia ngomong, aku gak ngerti mam. Dulu dedek yang salah, itu pasti aku yang disalahin. Tuh bisa lihat gak? Makanya saya teriak cuma nyebut nama aja. Waktu saya bilang, enggak cuma nyebut doang. Ya kenapa enggak nama itu yang disebut? Kan di mobil banyak kata dia. Ya, tapi kamu yang nyetir. Maksud mami hati-hati. Ya berarti aku enggak hati-hati kan. Enggak maksud mami lihat ada orang nyebrang. Jangan nabrak. Ya tapi jangan teriak mam. Dia bilang, jangan diteriakin. Aku rasa aku dibentak. Aduh saudara. Saya kayak ketemu barang itu loh. Gelas yang pecah retak gitu ya. Itu kayak gak bisa disenggol dikit tuh. Gak bisa disenggol. Saya juga bilang aduh seandainya mami mending gak usah ngeliat ya. Mau nabrak-nabrak deh ya. Kan kita spontan ya. Maksudnya gelisah gitu loh. Maksudnya ya
Apa otomatis gitu, boleh nggak teriakan itu dibacanya sebagai gitu mami yang worry. Ya udah nggak bisa mam, karena teriakan itu sama dengan kemarahan, dia bilang. Teriakan itu yang aku dengar semua adalah bentuk kemarahan. Aduh saudara, kalau udah ada luka tuh ngeberesinnya susah. Makanya sekarang nih ngomong sama yang punya anak masih kecil-kecil, please ya, udah. Nada suara, nada. Karena kan kita dibesarkan dengan bentakan. Ya. Nada. Ya. Ya, rekonsiliasi itu harus start with me, ya. Mulai dari kita dulu gitu. Nanti abis itu terjadi tuh perubahan. Ya. Oke. Saya rasa besok kita ketemu lagi, ya. Oke, terima kasih.